Sejak zaman dahulu manusia mengerti dengan dua benda yang saling berbeda, benda mati dan benda hidup, yang saat ini kita kenal dengan benda organik dan benda anorganik. Secara umum, benda organik merupakan benda yang datangnya dari makhluk hidup, sedangkan benda anorganik tidak berasal dari makhluk hidup. Tapi semua itu hanya spekulasi umum yang harus dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana dengan sebuah botol plastik? Organik atau anorganik? Solusi jawabannya cuma satu. Cari tahu molekul apa yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, video ini dibuat untuk membantu kamu berpikir secara ilmiah, apa itu sebenarnya molekul organik. Halo, Jamster Lab di sini, dan ini adalah kuliah online kimia organik dengan materi molekul organik. Di video ini kamu akan mengerti apa itu molekul organik jika dilihat dari bidang ilmu kimia. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja kuliahnya. Semua molekul organik memiliki ikatan sigma, karbon dengan karbon, ataupun sigma karbon dengan hidrogen. Seperti contoh, butana pada gambar ini, semua ikatan yang ada pada butana merupakan ikatan sigma. Jadi ikatan sigma merupakan salah satu ikatan kovalen yang paling kuat. Biasanya ikatan sigma merupakan overlapping atau tumpang tindih antara orbital S dengan S atau S dengan P. Kemudian beberapa molekul organik memiliki fitur struktur. Fitur struktur yang pertama adalah heteroatom seperti nitrogen, oksigen, sulfur, fosfor, dan unsur-unsur pada golongan 7A yang disebut dengan unsur-unsur halogen. Seperti contoh pada vitamin C, terdapat heteroatom oksigen. Kemudian fitur struktur yang kedua adalah ikatan pi. Jadi ikatan pi ini merupakan salah satu ikatan kovalen yang lemah. Sebagai contoh pada vitamin C, ikatan pi terjadi pada daerah ini. Jadi kalau kita gambarkan orbitalnya, ini merupakan orbital P, dan di sini juga ada orbital P. Nah, antara orbital P yang satu dengan yang satunya bersinggungan. Nah, ini yang disebut dengan ikatan pi. Namun, ikatan ini gampang putus, sehingga ikatan ini merupakan ikatan kovalen yang lemah, sangat lemah. Keberadaan fitur-fitur struktur ini menentukan geometri atau bentuk molekul, sifat fisik seperti titik didih, titik leleh, titik beku, dan lain sebagainya, dan reaktivitas molekul atau kemampuan untuk bereaksi. Bukan itu saja, fitur struktur inilah yang membuat molekul organik berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tapi kamu tidak perlu khawatir untuk menghafalnya satu persatu, karena kita bisa mengklasifikasikan menurut gugus fungsi. Nah, mengapa kehadiran fitur struktur ini dapat memberikan reaktivitas pada sebuah molekul? Agar mudah dipahami, di slide ini Chomsky sudah memberikan dua jenis molekul. Yang di sebelah kiri ini merupakan molekul yang memiliki fitur struktur, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan molekul yang tidak memiliki fitur struktur. Kita bahas satu persatu. Jika dilihat, atom O ini memiliki lone pair. Ada dua pasang di sana. Ini yang membuat atom ini kaya dengan elektron, sehingga kita tandai dengan parsial negatif. Atom O ini juga bersifat elektron withdrawing, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan penarik elektron.
Akibatnya elektron dari atom C tetangganya tertarik ke arah atom O, sehingga atom karbon ini menjadi miskin elektron dan kita tandai dengan partial positif. Lalu apa hubungannya dengan reaktivitas? Nah, dengan atom O yang kaya akan elektron ini bertindak sebagai suatu basa dan nukleofil yang dapat menempati orbital kosong dari molekul yang lain. Nah, inilah saat di mana suatu ikatan terbentuk. Begitu pula dengan atom karbon yang partial positif dapat diserang oleh nukleofil yang memiliki lone pair. Nah, bagaimana dengan fitur struktur ikatan pi? Daerah ikatan pi merupakan daerah yang kaya akan elektron. Dan ikatan pi ini sangat mudah putus. Kenapa sangat mudah putus? Mari kita lihat konstruksi ikatannya. Molekul ini merupakan suatu alkena di mana ada dua jenis ikatan di sana. Yang pertama adalah ikatan sigma dan yang kedua adalah ikatan pi. Ini yang membuat ada double bond di sini. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide yang lalu, bahwa ikatan sigma itu terjadi antara orbital S dengan orbital S yang saling tumpang tindih. Jadi ikatannya merupakan ikatan yang lurus yang konstruksinya kuat. Atau juga ikatan antara orbital S dengan orbital P. Dan ini merupakan ikatan yang lurus yang konstruksinya kuat. Nah, bagaimana dengan ikatan pi? Ikatan pi merupakan ikatan yang terjadi antara orbital pi dengan pi yang saling bersinggungan. Jadi elektron dapat menempati ruang yang di atas atau yang, dan karena konstruksinya bersinggungan seperti ini, ikatan ini sangat mudah putus. Nah, jika ikatan ini putus, maka salah satu karbon dari molekul ini akan bertindak sebagai nukleofil untuk menyerang suatu elektrofil yang punya orbital kosong. Nah, bagaimana dengan molekul yang tidak memiliki fitur struktur seperti heteroatom maupun ikatan pi? Sebagai contoh, ini merupakan sebuah molekul etan. Jika dilihat konstruksi ikatan-ikatannya merupakan ikatan sigma yang sangat kuat. Kemudian pada molekul tersebut tidak ada polaritas, tidak ada kutub negatif positif, parsial negatif, parsial positif, tidak ada kerapatan elektron yang menonjol pada salah satu sisi. Jadi elektronnya tersebar luas ke semua daerah merata, sehingga kita sebut molekul ini nonpolar. Nah, karena ikatannya kuat dan nonpolar, sehingga molekul ini tidak reaktif atau tidak bereaksi dengan molekul yang lain. Oke, inilah saatnya kita mengenal dengan gugus fungsi atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan functional group. Gugus fungsi sebenarnya merupakan molekul dengan fitur struktur tadi yang memiliki nama tertentu karena memiliki sifat fisik dan karakter kimia yang khas atau tertentu. Dan tidak jarang gugus fungsi itu merupakan bagian yang paling reaktif dari suatu molekul. Jadi kalau molekul itu ingin bereaksi, pasti harus melalui gugus fungsi. Sebagai perbandingan, pada slide ini ada dua macam molekul. Yang pertama adalah etana, dan yang kedua adalah etanol. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, jumlah karbonnya sama, hanya berbeda pada etanol itu ada penambahan satu atom oksigen. Namun dengan satu penambahan atom oksigen ini dapat memberikan perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Sebagai contoh, etana tidak memiliki gugus fungsi karena merupakan molekul nonpolar,
molekul ini tidak memiliki situs reaktif. Dan titik didih dari etana itu adalah minus 88,5 derajat Celcius. Bagaimana dengan etanol? Etanol itu memiliki gugus fungsi yang kita sebut dengan hidroksil atau alkohol. Karena ada heteroatom di sana, jadi molekul ini merupakan molekul yang polar dan memiliki situs reaktif seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa oksigen itu dapat bertindak sebagai nukleofil untuk menyerang molekul lain. Dan titik didih dari etanol itu adalah 78,29 derajat Celcius. Jadi di sini dapat dilihat bahwa dengan hanya penambahan satu atom oksigen memberikan perbedaan yang sangat signifikan. Nah, gugus fungsi itu banyak macamnya. Contoh pada hidrokarbon, pada senyawa alkana atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan alkane, tidak memiliki gugus fungsi. Pada senyawa alkin atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan alkena, memiliki gugus fungsi double bond. Pada jenis senyawa alkyne atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan alkuna, memiliki gugus fungsi triple bond. Dan pada senyawa aromatik kita sebut gugus fungsi ini sebagai fenil. Contoh gugus fungsi yang lain adalah molekul yang heteroatomnya terikat sigma dengan karbon. Contohnya adalah halida. Jadi gugus fungsi ini merupakan unsur-unsur pada golongan 7A atau kita sebut dengan halogen yang terikat pada karbon. Contohnya adalah klorometan. Kemudian selanjutnya adalah alkohol. Jadi alkohol ini merupakan gugus hidroksil atau gugus OH yang terikat pada karbon. Yang berikutnya ada eter, di mana ada heteroatom oksigen di tengah-tengah rantai karbon. Kemudian sulfida merupakan sulfur yang berada di tengah-tengah rantai karbon. Di sulfida ada dua sulfur di tengah-tengah rantai karbon. Tiol, atom S dan H yang terikat sigma terhadap karbon. Kemudian ada monofosfat. Amina, di mana ada atom nitrogen yang terikat sigma dengan karbon. Kemudian imina, C double bond N yang terikat pada rantai karbon. Nitril, C rangkap 3 nitrogen. Kemudian ada gugus fungsi nitro, di mana NO2 terikat sigma terhadap karbon. Selanjutnya adalah gugus fungsi yang memiliki molekul C double bond O atau yang lebih sering kita sebut dengan karbonil. Karbonil ini merupakan gugus fungsi yang paling sering dipakai dalam reaksi organik karena reaktivitasnya. Mengapa bisa begitu? Mari kita lihat pada struktur molekulnya. Jika dilihat pada struktur karbonil, kamu akan mendapatkan lone pair di sini, di mana ini bisa menjadi suatu nukleofil untuk menyerang orbital kosong dari molekul lain. Juga terdapat double bond di sini, ada ikatan pi di sana, sehingga ikatan ini mudah putus, dan karbon di sini sangat miskin elektron. Ada begitu banyak gugus fungsi yang memiliki karbonil. Kita akan bahas satu persatu. Ini adalah aldehid. Aldehid ini ditandai dengan RCOH. Jadi ada satu H yang terikat pada karbonil. Biasanya molekulnya itu diakhiri dengan akhiran Al. Contohnya etanol. Selanjutnya ada keton. Keton ini merupakan karbonil yang terikat di tengah-tengah rantai karbon. Dan akhiran dari molekul ini adalah one. Contohnya propanon. Selanjutnya ada karboksilik asid atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya asam karboksilat.
Gugus fungsi ini ditandai dengan karbonil yang mengikat satu hidroksil atau OH, atau biasanya kita singkat dengan COOH. Contoh molekul ini adalah etanoik acid, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya asam etanoat. Selanjutnya ada ester. Jadi ester ini ditandai dengan karbonil yang mengikat satu oksigen, dan gugus fungsi ini berada di tengah-tengah rantai karbon. Contoh senyawa ester adalah metil etanoat. Selanjutnya ada amida. Jadi amida ini ditandai dengan karbonil yang mengikat satu nitrogen. Sebagai contoh adalah etanamida. Selanjutnya ada karboksilik asid anhidrida. Nah, gugus fungsi ini ditandai dengan dua karbonil yang mengikat satu oksigen, dan gugus fungsi ini letaknya di tengah-tengah rantai karbon. Sebagai contoh, etanoik anhidrida. Selanjutnya ada karboksilik asid chloride, atau yang lebih kita sebut dengan asil klorida. Gugus fungsi ini merupakan gugus fungsi yang paling sering dipakai dalam reaksi organik. Gugus fungsi ini ditandai dengan karbonil yang mengikat satu atom klorida. Baik, itulah tadi macam-macam gugus fungsi. Jadi ada begitu banyak macam gugus fungsi yang ada di dunia ini, dan biasanya satu molekul organik itu bervariasi. Ada yang memiliki hanya satu gugus fungsi, ada yang memiliki lebih dari satu gugus fungsi. Contoh pada senyawa atenolol, ini merupakan senyawa yang dipakai sebagai obat tekanan darah tinggi. Senyawa ini memiliki beberapa gugus fungsi. Namun sebelum Cemster menjawab gugus fungsi apa saja yang terdapat dalam obat atenolol ini, mungkin kamu bisa pause video ini untuk mendebak gugus fungsi apa saja yang terdapat dalam atenolol ini. Baik, Cemster akan memulainya dari kanan ke kiri. Gugus fungsi yang paling kanan adalah amina, kemudian ini adalah hidroksil atau alkohol, kemudian ini merupakan suatu eter, dan ini adalah suatu fenil. Kemudian yang terakhir merupakan suatu amida. Jadi total ada 5 macam gugus fungsi pada senyawa atenolol. Ini merupakan molekul donepezil, molekul yang dipakai sebagai obat Alzheimer. Dan ini pertanyaan untuk kamu, gugus fungsi apa saja yang terdapat pada donepezil? Kamu dapat menjawabnya di kolom komentar agar Cemster dapat mengetahui sejauh mana kamu mengerti dengan video kuliah kali ini. Dan mungkin kamu bisa menjawab pertanyaan pada awal video, apakah botol plastik itu molekul organik atau anorganik? Kamu dapat menjawabnya pada kolom komentar. Ingat, Cemster Lab menunggu jawaban kamu di kolom komentar. Baik, itulah serangkaian kuliah online kali ini. Lebih kurangnya Cemster Lab mohon dimaafkan, dan terima kasih.